Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Nurlaili Rasyida, Eskom Guru Produktif TKJ SMK Bina Karya Mandiri 2 Bekasi, dengan mata pelajaran Teknologi 1 dengan materi jenis konstruksi dak kabel, direct baret kabel, aerial kabel, dan indoor kabel. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa subscribe, like, and share, dan komen juga ya di channel Ibu. Konstruksi kabel optik. Tidak putus saat gaya rentang tensile force bekerja pada serat optik. 2. Tidak mengalami perubahan kualitas perambatan cahaya akibat tekanan dari samping. Serat optik ditempatkan secara khusus di dalam kabel optik. Pada sambungan serat optik harus diberi penguat. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, kabel optik mempunyai beberapa konstruksi yang berbeda sesuai dengan kondisi kabel yang diletakkan. Terdapat 2 jenis kabel optik, yaitu jenis pipa longgar atau loose tube. Serat optik ditempatkan di dalam pipa longgar yang terbuat dari bahan PBTP serta berisi jeli. Saat ini, sebuah kabel optik maksimum mempunyai 24 loose tube dan masing-masing loose tube berisi 12 serat optik. Jenis pipa alur atau slot. Serat optik ditempatkan pada alur atau slot di dalam silinder yang terbuat dari bahan PE polystyrene yang pada saat ini telah dibuat di Jepang. Kabel jenis slot dengan kapasitas 1000 serat dan 3000 serat. Ini penampang kabel optik jenis slot ya. 1. Fungsi dan bagian-bagian kabel optik jenis loose tube. Loose tube berbentuk tabung longgar yang terbuat dari bahan PBTP yang berisi trisotropik gel dan serat optik yang ditempatkan di dalamnya. Trisotropik gel adalah bahan semacam jeli yang berfungsi melindungi serat dari pengaruh mekanis dan juga untuk menahan air. Sebuah loose tube dapat berisi 2 sampai dengan 12 serat optik. Sebuah kabel optik dapat berisi 6, 8, dan 24 loose tube. HDPE yaitu bahan sejenis polyethylene keras yang digunakan sebagai kulit kabel optik, berfungsi sebagai bantalan untuk melindungi serat optik dari pengaruh mekanis pada saat instalasi. Aluminium tape atau lapisan aluminium ditempatkan di antara kulit kabel dan water blocking, berfungsi sebagai konduktivitas elektris dan melindungi kabel dari pengaruh mekanis. PE sheet adalah bahan polyethylene yang menutupi bagian central strike member. Central strike member adalah bagian penguat yang terletak di tengah-tengah kabel optik. Central strike member dapat merupakan pilihan kawat baja atau solid steel core atau glass reinforced plastik diperlukan saat instalasi. Peripheral strand element terbuat dari bahan polyramide yang merupakan elemen pelengkap optik yang diperlukan untuk menambah kekuatan kabel optik. Ini gambar dari penampang kabel optik jenis slot. Fungsi dan bagian-bagian kabel optik jenis slot. Kulit kabel terbuat dari bahan sejenis polyethylene keras, berfungsi sebagai bantalan untuk melindungi serat optik dari pengaruh mekanis saat instalasi. Aluran atau slot terbuat dari bahan polyethylene, berfungsi untuk menempatkan sejumlah serat untuk kabel optik jenis slot dengan kapasitas 1000 serat. Diperlukan 13 aluran atau slot dan 1 slot berisi 10 fiber ribbon. 1 fiber ribbon berisi 8 serat. Central strike member adalah bagian penguat
yang terletak di tengah-tengah kabel optik. Central strike member terbuat dari pilihan kabat baja yang mempunyai kekuatan mekanis yang tinggi yang diperlukan pada saat instalasi. Jenis konstruksi jaringan fiber optik. Jenis konstruksi dak kabel. Kabel dak adalah kabel yang digelar di bawah tanah dengan menggunakan pelindung pipa diameter 4-5 inci dan dilapisi dengan kor beton. Sambungan dan penarikan dilakukan melalui manhole. Kabel dak pada umumnya tidak menggunakan lapisan armoring yang terbuat dari lilitan baja atau selubung aluminium. Ini kabel dak. Karena sudah mendapat pengamanan dari pipa PVC dan lapisan kor beton, disebut dengan manhole karena lubang tersebut dapat memuat orang yang bekerja. Manhole adalah salah satu sarana yang penting digunakan untuk instalasi kabel dak yang dipasang dengan jarak setiap 250 meter. Fungsi dari manhole: tempat penarikan untuk penggelaran kabel dak, tempat sambungan kabel dak, tempat percabangan jalur pada kabel dak, tempat pemeliharaan kabel dak. Konstruksi manhole dengan beton bertulang dengan campuran semen, kerikil, pasir itu berbanding 1:1 atau 5:2. 5 kedap air yang mampu menahan tekanan beban lebih besar dari 50 ton. Penampang manhole seperti pada gambar di bawah ini. Perhatikan gambarnya. Konstruksi dak antar manhole secara umum adalah sebagai berikut. Tipe dak menggunakan pipa diameter 4 inci, ketebalan 2,2 mm, selubung beton tak bertulang campuran 2:3:5. Menggunakan pipa diameter 4 inci, ketebalan 5,5 mm, diselubungi pasir uruk dengan pemisah. Ketentuan operasional manhole. Lubang pipa dak di manhole yang belum terpakai ditutup rubber stopper. Pipa dak yang telah terpakai celah-celahnya diisi dengan busa seal untuk mencegah air masuk sepanjang pipa dak. Dinding manhole dicat anti lumut agar tembok tetap terjaga dengan baik. Jika terdapat air dalam manhole, dikuras atau dipompa keluar untuk menjaga supaya aksesoris manhole tidak mudah rusak dan sambungan kemasukan air. Manhole tipe S. Manhole tipe S digunakan untuk rute lurus sepanjang jalan. Ini terlihat gambarnya ya. Pada tabel cara membacanya, dimensi ukuran sebagai berikut. Tipe H1S5S artinya memiliki 2 lubang pipa dengan jumlah susunan dari atas ke bawah 5 atau sama dengan 2 kali 5 sama dengan 10 lubang pipa dak atau 3 kali 10 subdak untuk kabel fiber optik. Tipe H2S7S artinya memiliki pipa 4 lubang dengan jumlah susun pipa dari atas ke bawah 7 pipa atau sama dengan 4 kali 7 sama dengan 28 lubang pipa dak atau 3 kali 28 subdak untuk kabel fiber optik. Tipe H3S7S artinya memiliki 3 pasang lubang pipa dengan jumlah susunan pipa dari atas ke bawah 7 pipa
atau sama dengan 6 kali 7 42 lubang pipa dak atau 4 kali 42 subdak untuk kabel fiber optik. Tipe H4S7S artinya memiliki 4 pasang lubang pipa dengan jumlah pipa dari atas ke bawah 7 pipa atau sama dengan 8 kali 7 sama dengan 56 lubang pipa dak atau 3 kali 56 subdak untuk kabel fiber optik. Tipe H5S7S artinya memiliki 5 pasang lubang pipa dengan jumlah susun pipa dari atas ke bawah 7 pipa atau sama dengan jumlah 10 kali 7 sama dengan 70 lubang pipa dak atau 3 kali 70 subdak untuk kabel fiber optik. Dua jenis konstruksi direct baret kabel atau kabel tanah. Direct baret kabel atau kabel tanam langsung merupakan kabel fiber optik yang instalasinya dipendam dalam tanah atau underground dengan metode galian terbuka open trench. Kabel digelar langsung tanpa menggunakan dak atau subdak. Jacketing kabel didesain lebih tebal daripada kabel dak. Pemasangan pergelaran tanah tanam langsung di bahu jalan dan di trotoar. Lebar galian bagian atas adalah 40 cm sedangkan bagian bawah 30 cm. Kedalaman galian untuk trotoar atau bahu jalan sebagai berikut. Tanah yang lembek sedalam 100 cm. Tanah yang keras dan berbatu sedalam 80 cm. Pada bagian bawah menggunakan lapisan pasir setebal 20 cm, sedangkan bagian atas ditutup dengan batu koral setinggi 30 cm. Pemasangan melintas jalan raya. Kabel tanah tanam langsung yang melintas jalan raya agar dilindungi dengan pipa galvanis dengan diameter 4 inci dan menggunakan subdak HDPE dan harus disediakan 1 pipa galvanis. Pemasangan melintas parit yang melewati parit agar diberikan pengaman dengan melindungi kabel menggunakan pipa galvanis diameter 2,5 inci yang ditempatkan dengan 2 cara sebagai berikut. Di bawah parit jika kedalaman parit kurang dari 10 cm. Pipa galvanis ditempatkan di bawah parit dengan jarak minimal 20 cm. Di permukaan parit jika kedalaman parit lebih dari 100 cm. Untuk parit terbuka, pipa galvanis diusahakan ditempatkan di atas permukaan air agar tidak menghalangi aliran dan diberikan kawat berduri untuk mencegah pencurian dan perusakan. Pemasangan melintas sungai. Ada 3 cara kabel tanah yang melintas sungai sebagai berikut. Dengan melalui tiang untuk melintas sungai, dengan menumpang pada jembatan yang sudah ada, dengan membuat konstruksi jembatan kabel. Untuk mengamankan kabel, maka pada jembatan diberi penghalang dan di sekitar pipa dipasang dengan kawat berduri. Pemasangan melintas rel atau jalan tol. Pada umumnya pihak PT KAI atau operator jalan tol tidak mengizinkan untuk melakukan pengeboran di bawah konstruksi jalan atau rel. Oleh sebab itu harus melalui lintasan parit, sungai atau dak yang sudah tersedia. Ini gambar dari direct baret kabel. Perhatikan gambarnya ya. Bentuk kabel dari direct baret kabel. Jenis konstruksi aerial kabel atau kabel udara. Nih, perhatikan gambarnya. Kabel udara adalah kabel yang ditambatkan pada tiang telepon, di mana pendambatan pada bearer kabel yang terbuat dari lilitan kawat baja atau juga disebut dengan messenger wire.
Kabel udara ditempatkan pada tiang telepon dengan ketentuan sebagai berikut. Terbuat dari tiang besi dengan panjang 7 meter, 9 meter, dan 12 meter dipasang untuk di dalam kotak. Terbuat dari tiang beton dengan panjang 12 meter dipasang untuk luar kotak. Pemasangan tiang. Ditanam 1/5 bagian yang masuk ke dalam tanah. Untuk tiang besi dipasang pondasi penguat tiang dari adukan semen setinggi 30 cm. Jarak antar tiang antara 40 sampai 50 meter. Penempatan tiang jangan menutup akses jalan atau di depan pintu gerbang rumah. Ini terlihat ya pemasangan tiang untuk areal kabel atau kabel udara. Sambungan kabel udara ditempatkan di dekat tiang telepon karena memudahkan pemasangan dan memudahkan pemeliharaan. Nih terlihat gambarnya. Di dekat sambungan biasanya diberi spare kabel cadangan yang di-loop agar tidak terjadi gangguan atau bending. Hal ini jika terjadi gangguan masih terdapat sisa kabel yang dapat disambung. Loop kabel ini panjangnya antara 4 sampai 6 meter. Cara pemasangan kabel udara pada tiang ada 2 metode, yaitu cara gantung, yaitu kabel digantung pada tiang dengan tidak memotong barrier digunakan untuk rute lurus dengan jarak kurang dari 50 meter. Peralatan yang dipasang pada tiang adalah stainless steel band, suspension clamp, stainless steel band. Ini terlihat pemasangan kabel udara pada tiang ya. Sepertinya sering kita lihat di perumahan atau di tempat penduduk. Selanjutnya, cara tambat. Cara tambat digunakan untuk rute belok atau melengkung dan ujung akhir kabel. Jarak antar tiang lebih dari 50 meter. Memotong barrier untuk ditempatkan pada tiang dengan menggunakan span wortel. Ditambatkan karena rute blok atau melengkung. Ini gambarnya. Ditambatkan karena antar tiang lebih dari 50 meter. Instalasi kabel tanah. Definisi kabel tanah adalah kabel yang diletakkan atau digelar di bawah permukaan tanah dan harus memenuhi standar dari IQ, seri GN standar nasional. Kabel tanah tanam langsung atau direct baret kabel yaitu kernel yang ditanam di bawah permukaan tanah tanpa pelindung pipa, baik PVC atau galvanis, dan memenuhi standar. Pemasangan penggelaran tanah tanam langsung di bahu jalan dan di trotoar. Lebar galian bagian atas 40 cm, bagian bawah 30 cm. Terlihat ya gambarnya. Kedalaman galian untuk trotoar atau bahu jalan adalah sebagai berikut. Tanah yang lembek sedalam 100 cm, tanah yang keras atau berbatu sedalam 80 cm. Pemasangan melintas jalan raya. Kabel tanah tanam langsung yang melintas jalan raya dilindungi dengan pipa galvanis dengan diameter 4 inci dan menggunakan sabdak HDPE dan harus disediakan satu pipa galvanis sebagai cadangan. Pemasangan melintas parit. Jika melewati parit agar diberi pengaman dengan melindungi kabel menggunakan pipa galvanis diameter 2,5 inci yang ditempatkan dengan dua cara, yaitu di bawah parit jika kedalaman parit kurang 100 cm. Sekian dulu materi dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.